sebelum kita lanjutkan pembelajarannya, salah satu atau ketua kelasnya silakan pimpin doa. Membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya ya Allah, tambahkanlah ilmu kami dan berilah aku paham yang benar. Amin. Oke, silakan duduk. Oke, selanjutnya saya akan mengecek kehadirannya. Oke, jadi yang saya sebutkan namanya, bukan tangan dan menjawab hadir. Oke, coba Ainun Nasara, Airi Niswa, Hadir Pak. Aki Penela Asmi, Hadir Pak. Dian Atika, Hadir Pak. Muhammad Alif, Hadir Pak. Muhammad Fadil, Hadir Pak. Nur Ashim Asara, Hadir Pak. Nur Liana Sirwahyuni, Hadir Pak. Rizky Aditya Pratama, Hadir Pak. Rizky Abati, Hadir Pak. Tiara. Oke, jadi semuanya hadir lengkap ya. Oke. Jadi selanjutnya, sebelum kita lanjut, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional. Dalam ini lagu kebangsaan kita, yaitu Indonesia Raya. Jadi saya harapkan semuanya menyanyi dengan semangat, ya, dengan lantang, suara yang lantang. Coba berdiri semua. Bluetooth connected. berdiri ya. Jadi selanjutnya kita akan melakukan speaking, ya, menerangkan otak-otak yang belum siap belajar. Jadi setelah speaking nanti semuanya sudah siap belajar. Siap semua? Ya. Lagunya Dimensi Pelajar Pancasila. Belajar Pancasila.
Bagaimana dengan pakaiannya? Sudah rapi semua? Sudah dimasukkan bajunya? Rapi semua pakaiannya? Ya, oke. Bagaimana posisi tempat duduknya? Apakah sudah nyaman semuanya? Bagaimana nyaman? Bisa lihat semua? Tampilan ada? Nah, jelas semua kira-kira jelas? Kalau sudah jelas, kita akan lanjutkan pembelajarannya. Nah, oke, jadi sebelum belajar kita perlu mengingat kembali peraturan kesepakatan. Ya, kesepakatan kelas kita. Ya, di awal tahun kemarin sudah buat kesepakatan, utamanya kesepakatan dalam belajar. Nah. Ya, coba dilihat kesepakatan dalam kelasnya. Nah, kesepakatan dalam pembelajaran. Jadi membaca doa sebelum pelajaran mulai sudah kita lakukan tadi. Ya, pakaian rapi, duduk tenang, serta mempersiapkan perlengkapan belajar, mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, semuanya mengikuti pembelajaran dengan sebentar, aktif pada saat kegiatan pembelajaran, tidak mengganggu teman pada saat pembelajaran, hormat dan patuh pada guru, dan izin pada guru saat harus keluar kelas. Jadi kalau mau keluar kelas, misalnya boleh kecil ataupun guru utamanya harus minta izin dulu kepada guru. Oke. Nah, pembelajaran kita hari ini, nah jadi coba lihat pembelajaran kita hari ini adalah wujud zat dan perubahannya di bab 2 dan topiknya adalah topik 2. Ya, memangnya wujud zat materi zat seperti apa? Nah, memangnya wujud zat materi zat seperti apa? Nah, jadi pembelajaran kita minggu lalu adalah ya materi dan zat. Nah, jadi ya sudah tahu semua apa itu zat atau materi? Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang mempunyai massa dan volume. Massa dan volume. Segala sesuatu di sekitar mempunyai massa dan volume. Dan kemudian apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang wujudnya, wujud zatnya. Kemarin kan pengertian yang sudah kita tahu, sekarang wujudnya. Oke. Nah, tujuan pembelajaran kita. Jadi apa sih yang kita dapatkan dari pembelajaran ini? Tujuan itu ada 3. Dengan mengamati video, peserta didik dapat mendeskripsikan karakteristik wujud zat, padat, cair, dan gas dengan tepat. Kemudian kedua, dengan membaca teks, peserta didik dapat mengidentifikasi, mengelompokkan apakah suatu zat yang ditemui dalam kehidupan kita sehari-hari, sekolah, di rumah, merupakan zat padat, cair, atau gas. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan percobaan, peserta didik dapat membedakan karakteristik wujud zat padat, cair, dan gas. Sudah lihat semua tujuan pembelajarannya? Apa yang kita capai dalam pembelajaran ini? Sudah lihat semua? Nah, sebelumnya saya mau dulu berikan tes awal tentang pengetahuan kita, sejauh mana pengetahuan kita. Nah, coba kita lihat. Bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Bentuknya seperti apa? Seperti atau yang kata lain mengikuti wadah, mengikuti tempatnya. Kemudian, mengapa balo yang ditiup semakin lama semakin besar? Ada udara yang ditiup. Kemudian yang ketiga, apakah kalori yang ditekan berbentuk? Tidak. Oke, bagus sekali pemahaman kita. Tepuk tangan dulu. Nah, sekarang lanjut ya. Nah, ini untuk mengetes lagi pemahaman kita. Nah, bagaimana apa yang kalian lakukan saat mendengar musik? Berimajinasi, berkhayal, berdendam untuk dengar musik, bergerak untuk dengar musik. Yang mana kita pilih di situ? Angkat tangan yang pilih A. Angkat tangan yang pilih A, berimajinasi, berkhayal. Yang B, berdendam untuk dengar musik. C, bergerak untuk dengar musik. Oke, semuanya rata-rata pilih bergerak. Oke, kemudian jenis restoran apa yang kalian tidak suka? Restoran yang lampunya terang, restoran yang musiknya terlalu keras, dan restoran yang kursinya tidak nyaman. Siapa yang pilih A? Siapa yang pilih B? Siapa yang pilih C? Rata-rata lagi pilih C. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga ya?
sedang marah. Cemberut, berteriak dan mengamuk, menghentakkan kaki dengan keras. Siapa yang pilih A? Pilih B? Pilih C? Tidak ada. Ya, ada ya, satu orang. Kemudian yang keempat, apa yang paling mengganggu saat kalian butuh konsentrasi? Gangguan visual, gangguan gaduh, gangguan lain seperti lapar. Siapa yang pilih A? Yang visual itu yang melihat, tiba-tiba ada kita melihat sesuatu. Satu orang. B? C? Oke. Nah, jadi itu tes kemampuan, tes untuk melihat kebutuhan minat pelajar kita. Nah, satu lagi. Nah, ada berapa wujud benda yang kalian ketahui? Ada? 3. Padat? Dan? Sebutkan contoh benda padat yang di sekitar kita. Oh. Sebutkan, sudah. Sebutkan benda cair yang ada di sekitarmu. Satu. Oke. Yang keempat, jika dimasukkan ke dalam gelas, air dimasukkan ke gelas, bagaimana bentuknya? Menjadi gelap, seperti bentuk gelas. Sudah. Nah, jadi tepuk tangan sekali lagi. Baik, ya. Oke. Jadi selanjutnya bersiap-siap untuk menuju pembelajaran. Sebelumnya saya dulu berikan semangatnya semua, ya, supaya lebih semangat dalam belajar. Siap? Semangat pagi. Siapa kita? Nah, jadi sebentar kita mau melakukan kegiatan praktik IPAS, ya, untuk kelas 4. Jadi kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama nanti, ya, kalian harus berkolaborasi setelah melihat video yang saya tampilkan sebentar tentang SAT atau materi. Nah, kemudian nanti saya akan membacakan sebuah penjelasan teks, ya. Kalian simak baik-baik. Ada video, ada teks yang saya bacakan, kalian simak baik-baik. Setelah itu kalian nanti saya arahkan untuk melakukan kegiatan praktik, kegiatan kerja. Nah, berpraktik nanti bagaimana benda padat, bagaimana benda cair, bagaimana benda gas. Nah, setelah itu nanti kalian kalian berdiskusi dan membuat kesimpulan dan ditampilkan di depan kelas, dipresentasikan namanya. Siap semua? Siap. Kita ini akan memecahkan sebuah masalah kasus. Oke? Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, saya akan memutarkan sebuah video yang tentunya berkaitan dengan materi kita. Diperhatikan baik-baik ya. Terutama yang suka dengan video pembelajaran. Oke. Pasti di antara kamu rata-rata suka makan es krim. Apalagi kalau dimakan hasil hamil yang asri, seger. Siapa nih dari kamu yang gak suka makan es krim? Coba komen di kolom komentar. Nah, kamu tahu gak? Ternyata es krim ini termasuk dalam materi loh teman-teman. Dan materi itu terbagi menjadi 3 wujud. Tapi apa ya itu materi? Kok materi terdiri dari 3 wujud? Emang wujudnya seperti apa? Nah, di video ini kita akan membahas mengenai materi dan wujudnya. Yuk simak video ini sampai selesai. Materi merupakan segala suatu zat yang menempati suatu ruang dan memiliki massa. Maksud menempati ruang itu seperti apa sih? Nah, jadi artinya materi ini memiliki volume, sementara itu yang dimaksud dengan massa ini adalah materi yang memiliki berat. Nah, contohnya seperti es krim yang kamu sukai tadi. Nah, es krim itu termasuk materi karena kita bisa memasukkan es krim ke dalam wadah. Artinya es krim ini memiliki volume.
Nah, coba kamu pegang es krim. Pasti es krim terasa berat ya kan, walaupun nggak berat-berat amat. Nah, ini menandakan bahwa es krim ini memiliki massa. Nah, sudah mengerti? Sekarang kita masuk ke klasifikasi materi. Di dalam fisika, materi ini digolongkan menjadi 3 macam wujud dan bentuk, yaitu ada padat, cair, dan gas. Nah, masing-masing wujud ini memiliki ciri yang berbeda-beda. Dan ketiga materi tersebut mempunyai susunan partikel yang berbeda berdasarkan wujudnya. Materi yang wujudnya padat memiliki susunan partikel yang rapat-rapat. Kemudian materi yang berwujud cair memiliki partikel susunannya agak sedikit renggang. Dan materi yang berwujud gas susunan partikelnya saling berjauhan. Sekarang kita masuk ke padat. Nah, benda padat adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya tertata rapat serta memiliki susunan atom dan molekul yang teratur. Banyak sekali benda padat yang ada di sekitar kita. Kamu juga bisa memegang dan memindahkannya tanpa mengubah bentuknya. Tetapi, kamu juga bisa merubah wujud benda padat dengan melakukan beberapa perlakuan seperti diberikan panas, memotongnya, menggunting, melipat, diberi tekanan tinggi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lihat sifat-sifat dari benda padat. Yang pertama, benda padat ini wujudnya bisa kita lihat. Yang kedua, mempunyai massa dan menempati ruang. Kemudian yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Keempat, partikel benda padat memiliki susunan teratur dan letak partikelnya berdekatan. Yang kelima, volume zat padat tidak akan berubah atau volumenya tetap meskipun dipindahkan dari satu wadah ke wadah yang lain. Nah, kita lihat contoh dari benda padat itu banyak teman-teman. Salah satunya seperti kayu. Nah, kayu ini termasuk materi berwujud benda padat. Susunan partikelnya ini rapat, makanya permukaan kayu ini keras atau padat. Karena padat, bentuk volume dari kayu ini bakal tetap. Nah, contoh lain dari benda padat ini banyak seperti ada batu, besi, tanah liat, keramik, kaca, kapas, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke cair. Nah, benda cair ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikel penyusunnya bergerak bebas serta memiliki susunan atom dan molekul yang agak renggang. Oleh karena itu, benda cair ini akan cenderung berubah ketika kita pindahkan karena dia mengikuti bangun tempatnya. Nah, kita lihat sifat-sifat dari benda cair. Yang pertama, benda cair ini bentuknya tidak tetap. Jadi dia bentuknya itu berubah-ubah tergantung pada tempatnya. Kalau misalnya kita pindahkan, maka akan berubah bentuknya. Yang kedua, volumenya tetap. Nah, sama seperti benda padat, benda cair ini juga memiliki volume yang tetap karena molekul-molekulnya cukup rapat. Nah, dimana kalau misalnya kita pindahkan air ke wadah yang lain, maka volume dari air tersebut tetap. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mengalir. Maksudnya, benda cair ini bisa mengalir dari tempat yang tinggi menuju ke tempat yang rendah. Kemudian yang keempat, memiliki sifat kapilaritas. Maksudnya, benda cair ini memiliki sifat yang meresap melalui celah-celah kecil. Nah, contoh benda cair yang biasa kita temukan di kehidupan sehari-hari adalah minyak goreng. Nah, kalau kita taruh minyak goreng ke dalam wadah, maka minyak goreng ini akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Misalnya kalau kamu taruh minyak goreng di dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Namun kalau kamu pindahkan ke dalam mangkok, maka minyak goreng ini akan seperti mangkok. Dan dimanapun minyak goreng ini dipindahkan, maka dia akan membentuk seperti wadah tersebut. Nah, mengapa bisa begitu? Ini karena partikel-partikel penyusun minyak goreng ini memiliki jarak yang agak berjauhan sehingga partikel-partikelnya pun ikut bergerak mengikuti wadah. Makanya bentuk minyak goreng akan berubah-ubah, tapi volumenya akan tetap sama. Nah, contoh dari benda cair lainnya ada air, kemudian ada teh, kopi, soda, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya kita masuk ke gas. Nah, benda gas ini adalah segala sesuatu yang partikel-partikelnya dapat bergerak sangat bebas, serta memiliki susunan atom dan molekul yang saling berjauhan. Nah, oleh karena itu, benda gas ini berubah-ubah dan sulit dapat dilihat secara langsung dengan mata karena molekulnya sangat kecil. Nah, sifat dari benda gas ini bentuknya itu tidak tetap. Jadi sama seperti benda cair, benda gas ini memiliki bentuk yang tidak tetap karena molekul-molekulnya ini bergerak bebas dan acak. Oleh karena itu, bentuk gas ini sesuai dengan bentuk wadahnya. Nah, tetapi jika volume dari benda padat dan benda cair ini tetap, maka volume dari benda gas ini adalah tidak tetap.
Nah, jadi benda gas ini mengisi seluruh ruangan yang tersedia sehingga tidak memiliki volume yang tetap. Nah, selain itu benda gas ini dapat mengembang atau menyusut sesuai dengan kondisi di lingkungannya. Kemudian sifat yang ketiga yaitu mengalir. Jadi benda gas ini dapat mengalir dengan bebas dan dapat mengisi seluruh ruangan yang tersedia. Nah, contoh dari benda gas ini adalah salah satunya uap air. Nah, di mana uap air ini biasanya dihasilkan dari air yang dipanaskan hingga mendidih. Di mana uap air ini berwujud gas karena partikel-partikel penyusun uap air ini sangat lengkap, sehingga bisa bergerak bebas. Makanya bentuk dan volume dari uap air ini bisa berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Nah, contoh benda gas lainnya ada udara, helium, natrium, karbon dioksida, asap, dan masih banyak contoh lainnya. Nah, inilah pembahasan kita mengenai materi. Ada benda padat, cair, dan gas. Jangan lupa di subscribe. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah, jadi itu tadi video yang menjelaskan tentang zat atau materi yang terdiri dari tiga: zat padat, cair, dan gas. Oke, sekarang saya bagikan bukunya untuk dibaca. Nanti saya bacakan. Nah, jadi bagi siswa yang mungkin lebih tertarik dengan membaca, nah, nanti saya bacakan. Kalian nanti mengamati. Oke. Nah, coba perhatikan seluruh bukunya. Nah, dan kalau bisa juga perhatikan nanti di atas ya. Oke, terserah kita mau lihat bukunya atau di layar. Ya, jadi memangnya wujud materi seperti apa? Nah, berdasarkan wujudnya, benda dibagi menjadi tiga. Berdasarkan wujudnya, berdasarkan bentuknya. Yang pertama, padat. Yang kedua, cair. Dan yang ketiga, gas. Contoh benda padat itu adalah apa? Contoh benda padat? Nah, kayu, batu bata, dan emas. Kemudian karakteristiknya benda padat itu memiliki volume yang tetap, tidak berubah. Kemudian partikel satunya itu rapat. Nah, jika dimasukkan di dalam satu tempat wadah, maka bentuknya tidak berubah. Ya? Jelas kira? Nah, kemudian benda cair. Nah, benda cair adalah benda yang memiliki sifat dan bentuk yang dapat berubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contohnya, nah, seperti oli, air, susu, ya, dan sebagainya. Minyak goreng dan sebagainya. Dan selanjutnya, karakteristik dari benda cair ini ya adalah benda cair mengalir tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Kemudian menempati ruang, kemudian partikelnya itu agak renggang, bagus ya. Kemudian kita pindah benda gas. Nah, benda gas itu apa? Benda gas itu adalah zat yang memiliki volume, dan bentuk yang dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya seperti uap air. Ketika air dipanaskan, biasanya ada asap yang keluar ya. Nah, itulah gas. Nah, kemudian apa lagi? Asap juga termasuk gas. Udara. Dan ketika kita meniup sebuah balon, maka balon itu akan mengembang karena ada udara yang kita tiupkan ke dalam balon dan sebagainya. Oke, sudah jelas ya? Oke. Nah, sekarang kita akan membuat kelompok. Ya, berdasarkan tadi tes yang sudah saya lakukan, saya akan membentuk kelompok berdasarkan minat kalian. Nah, berdasarkan minat kalian. Jadi ada di sini peserta didik yang sukanya menonton video. Tadi saya sudah bayangkan ada yang suka audio, suka mendengarkan. Jadi tadi saya bacakan materi, ya. Dan ada suka peserta didik yang suka dengan kegiatan. Nah, maka kita adakan kegiatan praktik. Ya. Jelas kira? Nah, coba semua. Atau sebelumnya kita dulu lakukan case breaking lagi, nah, supaya lebih semangat dalam
pembelajaran sebentar tentang praktiknya. Kita mau sedikit tentang partikel zat. Zat padat tadi bagaimana partikelnya? Bagaimana partikelnya? Rapat. Cair bagaimana partikelnya? Akan renggang. Gas bagaimana partikelnya? Renggang. Oke. Jadi nanti kalau saya katakan padat, benda padat, kalian saling berdekatan. Kalau saya katakan benda cair, kalian akan renggang sedikit. Kalau saya katakan gas, benda gas, kalian berpisah, agak jauh sedikit. Bisa? Oke. Nah, sebelumnya saya mau bagi kelompok dulu. Nah, saya mau bagi kelompok. Di sini saya sudah tadi pernah melakukan pemetaan kelompok. Jadi kelompok 1, nah siswa yang suka kegiatan praktik, nah saya beri kelompok PSD, yaitu Syifa, Ali, Dian, Rizky Alpati. Nah, silakan menempati tempat di sini. Nah, silakan menempati tempat di sini. Ayo, kelompok 1 ada Syifa, ada Ali, kemudian Dian. Ya, bisa berdiri, tentukan tempat Dian ke sini. Dan Rizky Alpati. Ya, kita tetap tempat. Kemudian kelompok 2. Kelompok 2, ya di sini. Ya, kelompok 3 nanti di sini. Nah, kelompok 2 di sini. Kelompok itu kelompok audio. Nah, yaitu Ainun, Fadil bisa bergeser, yang bertukar dengan Rizky Aditya dan Tiara. Nah, sudah tepat ya. Kemudian kelompok 3 ada kelompok visual yang suka tadi melihat video. Kemudian ini kelompoknya adalah Nuriana, kemudian Naila, Rizky Aditya, dan Iswa. Oke. Nah, sekarang kelompoknya sudah dibagi. Nah, sekarang coba semuanya, ya berdiri semuanya. Kita SD dulu. Ya, sambil membentuk lingkaran kecil sambil bergandengan tangan semuanya. Membentuk lingkaran kecil sambil bergandengan tangan. Ayo. Untuk lingkaran bergandengan tangan. Oke? Siap? Ya. Benda padat. Ya, rapat. Benda cair. Renggang. Benda gas. Padat. Gas. Gas. Cair. Cair. Sekali lagi. Padat. Gas. Cair. Oke, tepuk tangan untuk semua. Selanjutnya, semuanya ambil bahan-bahannya. Nah, yang sudah dibawa dari rumah. Nah, saya sudah suruh. Nah, membawa benda-benda padat, benda cair dan benda gas. Pisahkan dulu, kita akan melakukan kegiatan praktik untuk benda padat. Ya, benda padat. Yang harus disiapkan adalah ya batu. Ya, ada batu. Ada pulpen. Nah, ada spidol. Nah, pulpen dan spidol. Nah, bisa pulpen dan spidol. Kemudian ada ya benda padat lainnya. Oke. Nanti ditulis pertanyaannya ya. Ini nanti pemandu kita untuk melakukan kegiatan praktik. Pemandu kita mengajarkan kita dalam melakukan kegiatan praktik. Nah, ada panduannya di situ. Jadi yang pertama, apa yang pertama? Apa yang pertama? Ya, silakan. Ya, letakkan batu dan spidol, tekanlah setiap benda, dan amati apakah ada perubahan bentuk pada benda tersebut. Ayo, lakukan, tekan, coba semuanya berdiri, semuanya tekan, semuanya harus aktif.
aktifkan belajar. Ambil batu, tekan batunya, Nah, apakah berubah? Nah, tidak usah dijawab. Kalian nanti catat di situ di LKPD-nya, di lembarnya. Nah, ambil spidol atau pulpen. Nah, coba tekan pulpennya. Sudah? Sebentar ditulis, sebentar ditulis. Tekan pulpennya, tekan pulpennya. Ya, atau kayu, bisa kayu. Nah, kayu bersih. Tekan, apakah berubah bentuk? Tidak. Oke. Sekarang coba ambil botol plastik. Nah, coba remas. Coba remas semuanya. Ya, berikan ke temannya. Coba berikan ke teman juga supaya mereka mengerjakan. Oke. Berikan ke temannya juga. Nah, coba aman semuanya. Sudah? Oke, bagaimana? Berubah bentuk atau tidak? Tidak. Ya, nanti dituliskan semua di lembar kerjanya. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Robeklah kertas. Ada kertas. Ambil coba kertas. Ya, saya bagikan kertas. Nah, saya bagikan yang tiga. Ada. Oke. Ada kertas, oke, ada semua. Coba lihat kertasnya, bagaimana bentuk sebelum dirobek. Nah, lihat dulu. Sekarang coba robek. Nah, robek. Nah, apakah bentuknya berubah? Berubah. Nanti dijawab di situ di LKPD ya, nomor kerjanya. Oke, sudah. Bagaimana, sudah dilakukan semua? Coba masukkan semua benda tadi di dalam wadah yang agak besar di sini. Letakkan batu, ya, spidol atau ini, oke. Ya, letakkan batu di dalam pulpen, ya, kayu, pokoknya benda-benda padat yang harus masuk. Kertas juga bisa kita masukkan. Oke, bisa? Coba lihat, perhatikan. Apakah kertasnya itu, batunya, kayunya, spidolnya berubah bentuk? Tidak kan? Nah, oke, nanti ditulis di LKPD-nya. Nah, berdasarkan hasil pemotretan. Sudah lihat semua? Nah, sudah lihat semua? Coba dilihat. Apakah berubah bentuk? Berubah seperti sebelum kita masukkan tadi? Tidak kan? Oke, sekarang kita persiapkan untuk benda cairnya. Oke, sudah ditulis semua ya? Sekarang benda cairnya. Coba persiapkan bahan-bahan dari benda cair. Ya, coba lihat. Coba masukkan air. Ini airnya. Nah, saya sudah ambilkan air. Coba kita isi. Sudah ada ya? Coba botolnya. Isi. Ya. Saya kasihkan air di sini ya. Nanti kasih mati sebagian botol. Mana wadahnya? Nah, botol plastik, gelas plastik. Botolnya. Oke, mana botolnya? Nah, ini cukup wadah saja. Oke, sudah? Nah, sekarang coba lihat. Berdasarkan LKPD-nya, coba dibaca. Apa di situ? Nomor 1 di sini. Apa? Ini. Menurut kalian apakah ada perubahan bentuk pada botol, plastik, gelas, dan warna transparan setelah diisi air? Bagaimana bentuknya air? Sudah diaman semua. Berikan warna supaya lebih mudah dilihat. Berikan warna makanan pada botolnya, atau gelasnya, atau ada tempat airnya. Dan dari aduk supaya
jadi tujuan dari memberikan warna supaya kita mudah melihat bagaimana bentuknya. Silakan diaduk. Ini, coba berdekat sana, jangan pasif. Nah, berdekatan. Nah, di sini kita pasif. Nah, teman-teman bisa lihat semua. Ayo, dekat lagi. Nah. Ya, semua sudah lihat semua? Oke? Sudah disediakan semua? Nah sekarang yang kedua, apakah ini yang berubah bentuk atau tidak? Coba perhatikan semuanya. Apakah volume air berubah? Maksudnya, apakah airnya berkurang atau tidak? Volume airnya berubah? Apakah berkurang atau tidak? Setelah kita masukkan ke sini, apakah berkurang? Lama-lama berkurang? Oke, silakan dicatat semua. Silakan dicatat. Sudah? Oke. Selanjutnya saya bagikan untuk benda gas. Nah, lembar tadi untuk benda gas. Sudah? Nah, persiapkan benda gasnya balon. Oke. Oke, silakan perhatikan apa yang disuruhkan di situ di lembar kerjanya. Nah, tiup balon. Coba tiup balon. Buka balonnya, buka. Tiup balonnya. Apakah balonnya membesar atau tidak? Ayo. Tidak sulit itu. Ambil balonnya. Ya, coba perlihatkan ke temannya, perlihatkan semua ke temannya. Ini ada balon nih. Ada balon. Oh, perhatikan. Perhatikan. Dia semuanya. Ada balon. Coba perhatikan. Nah, dia sama pakai balonnya. Bagaimana bentuk balonnya sebelum dan sesudah ditiup udara ke dalamnya? Nah, silakan dicatat semua. Nah, itu kan masalah yang harus kita temukan jawabannya. Bagaimana, apa, kenapa balon bisa bertambah besar ketika ditiup udara? Kenapa benda padat kalau ditekan tidak berubah? Kenapa air yang dimasukkan ke dalam gelas akan mengikuti tempat atau bentuk tempatnya? Nah, sudah diketahui sama-sama ya? Ya. Bagaimana? Oke, selanjutnya semuanya sudah melakukan kegiatan. Nah, jadi ambilkan, kita akan membuat berdiskusi. Saya berikan waktu berdiskusi dengan teman-teman sekelompoknya untuk menyusun sebuah kesimpulan. Dan ada tugas. Nanti tugas itu kita presentasikan. Nah, kita laporkan di depan kelas kita. Nah, supaya teman-temannya nanti bisa melihat bagaimana. Jadi nanti kan ini kelompok 1. Nah, kelompok 1 ini nanti presentasinya adalah melakukan praktek langsung, memperlihatkan benda-benda yang ada. Contohnya benda padat seperti apa, bagaimana karakteristiknya, ya. Nah, kemudian ini presentasinya kelompok 2 adalah apa tadi? Ya, menjelaskan. Menulis, membuat sebuah narasi pendek kemudian dijelaskan nanti di depan kelasnya. Bisa? Ya, caranya dulu silakan berdiskusi. Satu orang saja menulis. Satu orang kita tidak perlu menulis, kita mempersiapkan berdiskusi saja dengan teman-temannya. Silakan berdiskusi. Coba bangkunya diputar, agak memutar, membentuk lingkaran supaya kita bisa berdiskusi. Semua saling berdiskusi. Satu orang simpan dulu. Sebentar, karena kita mau pakai. Nah, berdiskusi dulu dengan Bluetooth disconnected. berdiskusi. Ayo.
sesuatu yang penting ya. Sambil mempersiapkan presentasinya ya. Nah, berdiskusi sambil mempersiapkan presentasinya. Oke, berdiskusi sambil mempersiapkan presentasinya. Nanti presentasi itu akan ditampilkan di depan kelas. Ya, saya kasih waktu 10 menit untuk presentasi, untuk membuat presentasi. Setelah jadi nanti presentasinya, nah, kita naik ke atas, satu orang naik ke atas untuk memaparkan hasil diskusi ini, presentasi ini. Ya, silakan bekerja dulu, bisa bekerja semuanya. Bekerja semuanya. Silakan dipersiapkan, saya kasih waktu 15 menit. Tidak usah meliput ya. Saya kasih waktu 10 menit. Ya, ayo silakan berikan saran kepada temannya. Ya, bagaimana nanti yang diskusinya. Nanti berdiskusi juga ya, siapa yang akan tampil di depan. Tunjuk satu temannya untuk tampil di depan. Silakan kerjakan semua. Nanti kita persiapkan bahan-bahannya di masih ada 5 menit. Nah, semua silakan bekerja. Nah, lagi 3 menit. Nah, setelah itu kita tunjuk satu temannya untuk presentasi di depan, melaporkan.
Sudah selesai semua? Ya. Kesimpulan hasil percobaannya sudah ditunjuk sama temannya untuk mewakili. Sudah ditunjuk semua? Sudah ada? Sudah ada? Nah, coba yang pertama. Kelompok satu. Kelompok satu silakan naik. Nah, di sini. Coba kelompok satu bergerak kelompok satu. Satu orang yang lain perhatikan ya. Jadi nanti kalian bisa melihat menanggapi. Ya. Oke. Nah, kita silakan ya. Coba perhatikan teman ya. Ini kelompok satu akan menunjukkan langsung hasil percobaannya tadi. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut presentasi kami kelompok kami. 1. Zat padat berbentuk padat. Susunan partikelnya rapat. Bentuk tetap. Contohnya cutter, kayu, batu, dan besi. Berapa ya? Oke, selanjutnya. 2. Zat cair berbentuk cair. Susunan partikelnya agak renggang. Bentuk tetap. Bentuk menyesuaikan wadahnya. Contohnya air di dalam wadah, minuman, dan sebagainya. Oke, selanjutnya. 3. Zat gas. Susunan partikelnya genggam. Ya, genggam. Contohnya udara, asap, barang gas, dan tabung gas, dan sebagainya. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Begitu dulu. Nah, oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Ya. Bagaimana? Coba tunjukkan dulu. Nah, coba bagaimana hasil presentasinya, bagus atau tidak? Sesuai dengan apa yang kita lakukan tadi? Ya, ada pertanyaan untuk kelompok satu? Jelas ya? Jelas? Oke, tepuk tangan sekali untuk kelompok satu. Silakan. Selanjutnya kita lakukan ke kelompok dua untuk mempresentasikan. Ini kelompok dua mempresentasikan dengan cara membacakan, membuat sebuah teks narasi berdasarkan hasil percobaannya. Mana? Pegang dulu. Oke, kita lihat dulu hasil diskusi presentasinya kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan kegiatan kami. Contohnya 1. Benda padat seperti batu, dol, kelereng tidak berubah bentuk kalau ditekan. Sedangkan kertas, botol, dan gelas plastik akan berubah bentuk ketika diremas. Kedua, benda cair seperti air, bentuknya tidak tetap tergantung tempatnya. Air akan berbentuk botol kalau dimasukkan ke botol. Ketiga, benda gas seperti udara yang ditiup ke dalam balon akan menjadikan balon menjadi besar karena udara masuk ke
Walaupun ada yang berbeda, mungkin ada beberapa saja ya, karena tergantung dari hasil percobaan tadi. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan yang ini. Kelompok 3 mana? Nah, kenapa lupa? Oke, pegang dulu. Ya. Kelompok 3 ini akan memaparkan hasil percobaannya dalam bentuk gambar, ya. Nah, dalam bentuk gambar dan disertai dengan penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan memperhatikan atau mendiskusikan Hasil hasil percobaan. Ya, silakan. 1. Benda padat, batu, spidol, kelereng. Lihat gambarnya. Batu, perhatikan gambar yang ada di atas. Batu, spidol, kelereng. Batu, spidol, kelereng ketika diberi tekanan tidak berubah bentuk. Botol dan gelas plastik ketika diremas maka penyok atau berubah bentuk. Ya. 2. Benda cair, air, Gambarnya, gambarnya, gambarnya. perhatikan gambar. Air pada gelas dan botol akan memiliki bentuk sama pada wadahnya. 3. Benda gas, perhatikan gambar. Balon yang ditiup maka akan membesar karena udara masuk ke dalam balon. Ya, bagaimana presentasi kelompok 3? Ya, presentasi dari kelompok 3 ini ya dengan menampilkan gambar tentang kegiatan praktiknya tadi, ya, dengan bahan-bahan yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Bagaimana, jelas? Jelas? Ada pertanyaan? Ya, apakah bagus presentasinya? Bagus. Oke. Silakan duduk. Silakan diambil. Ya, tadi kan sudah ditanggapi semua, sudah menampilkan ya laporan atau presentasi dari hasil diskusinya. Dari hasil diskusinya, ya. Oke. Silakan LKPD-nya sudah diisi semua tadi, LKPD. Yang belum lengkap bisa dilengkapi. Nah, sebelum kita kumpul LKPD-nya. Nah. Ya, silakan dilengkapi dulu. Masih ada yang perlu diperbaiki. Diperbaiki kalau coba perhatikan dulu. Perhatikan di LKPD-nya. Nah, akan diperbaikan LKPD-nya kalau belum lengkap. Oke, sudah jelas? Nah, kalau sudah bagus, kalian rasa silakan tunggu ya. Coba kelompok 2 LKPD-nya. Kelompok 3. Nah, silakan. Oke, selanjutnya. Nah, jadi kita telah melaksanakan kegiatan praktik, dan sudah menganalisa permasalahan-permasalahan yang ada berkaitan dengan proses yang terjadi pada ketiga zat tersebut. Nah, padat, cair, dan gas. Dan sudah didiskusikan tadi bersama teman-teman sekelompoknya dan dilaporkan di depan kelas masing-masing. Masih semangat? Oke, selanjutnya saya mau berikan dulu penguatan kembali, refleksi dari kegiatan kita pada hari ini. Nah, jadi kegiatan kita pada hari ini adalah
wujud dan bentuk zat. Coba perhatikan semuanya, tidak ada dulu yang memperhatikan yang lain. Ya, perhatian itu semua ke depan. Nah, oke. Perhatian? Melakukan refleksi penguatan terhadap pembelajaran kita. Nah, jadi pembelajaran kita adalah mengenal wujud zat dan karakteristiknya. Jadi wujud zat itu ada 3. Padat, cair, dan bagaimana wujud benda padat? Bagaimana bentuknya? Apa namanya? Partikelnya rapat. Kalau cair, partikelnya bagaimana? Kemudian gas. Oke, itu ya sekedar penambahan untuk penguatan pembelajaran kita tadi. Nah, jadi mudah-mudahan di rumahnya nanti kita bisa apa namanya? Nah, kita bisa melihat kembali, belajar kembali tentang apa yang telah kita pelajari. Dan selanjutnya, siapa yang buat kesimpulan bisa buat kesimpulan tentang pembelajaran kita. Siapa bisa siapa? Berdiri siapa? Bisa? Apa yang kalian pelajari tadi? Pelajari hari ini. Nah, coba. Nah, saat itu. Ya, kasih keras suaranya. Zat itu ada 3. Pertama, zat padat. 2, zat cair. Dan ketiga, zat gas. Nah, ada yang lain? Belum? Ada yang lain? Bisa menambahkan? Apa tadi? Apa lagi? Contohnya benda padat. Ada yang tahu? Berdiri yang tahu contohnya benda padat? Ya, coba Gina. Apa lagi? Berarti contohnya benda cair. Ada yang tahu di sini? Apa? Air, minyak. Nah, kemudian benda gas. Ada yang tahu? Coba ada yang tahu benda gas? Kita apa? Nah, balon yang ditiup, asap dan sebagainya. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, nah, saya lihat semuanya sudah mulai mengerti tentang wujud dari zat itu. Nah, wujud dari zat itu ya. Oke, sekarang coba ya saya mau bagikan. Bisa mau melihat hasil dari pembelajaran kita tadi. Sejauh mana pembelajaran kita tentang pelajaran hari ini. Nah, saya bagikan sebuah soal, ada 5 soal yang ganda yang akan kalian kerjakan. Nah, silakan dikerjakan ya. Kerjakan. Tampilannya yang sudah dikerjakan. Ya. Kerjakan silakan ya. Nih. Ya, tinggal satu-satu, satu orang. Dan cukup. Oke, ayo ini. Sana kecil. Ya. Akan kerjakan ya. Disiram dibaca. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan itu. Nah, 5 menit. Jadi kalau 5 menit ya, jadi usahakan 1 menit untuk mungkinnya. Nggak boleh bekerja sama ya, nggak boleh bekerja sama. Nggak boleh bekerja sama. Ini kan tugas individu, bukan lagi tugas kelompok. Belum, nanti 5 menit. Periksa dulu baik-baik, periksa dulu baik-baik. Ya, periksa dulu baik-baik.
Ya, yang sudah dikerjakan, periksa dulu, jangan sampai masih salah. Kita mencari. Sudah? Ya, yang sudah boleh kumpul. Ayo. Jangan mudah selesaikan, jangan mudah selesaikan. Oke, silakan dulu di tempatnya masing-masing. Oke, berdiam. Siap. Siap. Masih semangat? Oke, jadi kita sudah melaksanakan evaluasi atau penilaian untuk melihat sejauh mana pemahaman kita terhadap materi yang telah kita pelajari. Nah, untuk tugas di rumah, ya saya ingin kalian membuat poster, menggambar. Jadi kalau poster itu menggambar poster tentang ketiga macam wujud zat ini. Nah, berdasarkan misal ini benda padat, bagaimana bentuknya, bagaimana sifatnya, karakteristiknya, kemudian apa saja contoh-contohnya. Kemudian benda cair, nah, bagaimana bentuknya, bagaimana volumenya. Nah, kemudian dibuatkan contoh-contoh dalam bentuk gambar, bisa ya? Kemudian benda gas juga, nah, jadi dalam bentuk poster, nah, dibuat pada kertas gambar. Nah, lebih besar gambarnya, lebih besar kertasnya lebih baik. Jadi nanti dibawa minggu depan pada saat pembelajaran IPA. Siap semua? Siap. Diingat semuanya? Diingat semua tugasnya? Nah, jangan sampai tidak diingat. Usahakan nanti ya ditulis di rumahnya ya, jadwal untuk PM misalnya ini hari biasa saja, ternyata hari minggu depan boleh dikerjakan. Ya, jangan sampai minggu depan tidak ada lagi yang mengerjakan atau bahkan sedikit yang mengerjakan. Usahakan ada semua tugasnya dikumpul tentang poster. Bisa semua ya? Bisa? Ada pertanyaan tentang tugas membuat poster? Apa pertanyaan Cipa? Oke, bagus sekali. Tepuk tangan Cipa. Saya lupa. Ini tugas individu. Jadi semua siswa, semua orang dari siswa kelas 4 ini membuat satu poster satu orang. Ya, usahakan gambarnya yang bagus. Usahakan semua membuat gambar yang bagus. Ya, bisa? Masih ada pertanyaan tentang tidak lanjut ini? Ya, tugas di rumah ada? Apa gambarnya bisa diwarnai? Ya, bisa diwarnai. Oke, bisa ya? Kasih bagus gambarnya, kasih bagus penjelasannya. Karena ini poster, tapi jangan tulisannya banyak, karena poster itu tulisannya ada penjelasan singkat saja. Nah, contoh poster seperti itu yang ada di dia semua, gambar, ada tulisan sedikit untuk penjelasan. Bisa ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan tentang PR-nya, nah, kalau tidak ada pertanyaan, nah, kita akan menutup pembelajaran kita. Tapi sebelumnya saya kembali mengingatkan, ya, biar belajar di rumah. Nah,
Jangan cuma di sekolah belajar, tapi di rumah. Silakan buka-buka bukunya di rumah untuk melakukan pembelajaran di rumah ya. Jadi kita lihat catatan-catatan atau buku paketnya juga di rumah. Kalian bisa baca-baca untuk bahan kalian ya, untuk tes berikutnya atau pembelajaran selanjutnya. Bisa kira-kira? Bisa? Nah, atur jadwalnya. Nah, kemudian ya tiapnya tadi diingat. Nah, oke. Sekarang coba persiapkan semua bahan-bahannya. Simpan bahan-bahannya. Simpan bahan-bahannya semua sebelum kita ambil pembelajaran kita. Nah, simpan saja di belakang, nanti dibawa di rumah ya, kembali di rumah semuanya. Oke, dah. Simpan semua buku paketnya. Simpan semua buku peralatannya. Ya, simpan saja di tempat di sini. Oke. Oke, jadi simpan. Sudah? Ya, oke. Jadi pembelajaran kita hari ini ya kita cukupkan sampai sini. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, saya ingin kalian mengajak kalian untuk membaca doa. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari ini bisa kita ingat terus, ya, mendapatkan manfaat dan bisa kita tanamkan dalam hati dan pikiran kita. Ya, oke. Sekarang semua, ya, mari kita berdoa. Doa dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.